Assalamualaikum semuanya. Bab 115. Tiba-tiba istriku cuek. Hari ini Dewa benar-benar pulang lebih awal. Pria itu berusaha dengan begitu keras agar pekerjaannya bisa segera selesai. Bahkan saat makan siang pun ia sambil mengerjakan beberapa dokumen. Pria itu ingin segera pulang dan menghabiskan waktunya bersama sang istri, sebelum LDRan Jakarta-Bandung selama beberapa hari saja. Namun pria itu sudah ketar-ketir sendiri. Mami, Mami, Mami di mana? Teriak Dewa memanggil sang istri, teriakannya begitu menggelegar di seluruh penjuru rumah mewahnya. Para pelayan hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari mengusap-usap dadanya yang berdegup karena terkaget-kaget dengan teriakan sang tuan yang begitu tiba-tiba dan membuat telinga mereka sakit. "Tuan, Nyonya sedang ada di gazebo belakang dengan Non Dewi," ujar salah seorang pelayan dengan sopan. "Dari tadi kek bilangnya, jadi saya nggak usah teriak-teriak," ketus Dewa pada pelayan itu. Sedangkan pelayan itu hanya bisa mengelus dadanya sabar menghadapi sang bos yang selalu arogan pada siapapun itu, kecuali orang yang disayanginya terutama sang istri tercinta. Dewa bergegas menuju gazebo yang berada di belakang rumahnya. Di sana suasananya begitu adem dan asri sehingga sangat cocok digunakan untuk tempat bersantai dan mengobrol bersama. Sementara Feli sendiri kini tengah duduk santai bersama Dewi. Masih membahas seputar pernikahan, hanya saja kali ini Dewi sedang memilih-milih souvenir untuk ia berikan pada tamu undangannya nanti. "Bagaimana kalau dompet saja Kak Fel? Aku pesan khusus saja dari merek terkenal," ujar Dewi dengan menggeser-geser ponselnya untuk memilih souvenir pernikahannya. Kenapa tidak teko ini saja? Lihat desainnya begitu unik dan klasik. Pasti emak-emak bakalan suka banget dikasih ini," ujar Feli dengan menunjuk gambar teko cantik berwarna putih terdapat gambar burung phoenix dengan aksen bunga di kedua sisinya. "Iya enggak ah. Masak nanti teman-temanku dikasih teko sih. Kecuali kalau tamu-tamunya itu teman-temannya Mama," tolak Dewi yang menurutnya teko kurang cocok jika diberikan untuk teman-teman kuliahnya yang notabene-nya kebanyakan anak geng-gengan yang gaul dan kekinian. "Gitu ya?" tanya Feli yang kurang paham dengan lingkup pertemanan Dewi. Pasalnya saat pernikahannya dulu, Feli memilih sebuah teko yang dipesan langsung dari Tiongkok oleh ayahnya. Dan semuanya aman-aman saja. Tidak peduli itu tua ataupun muda semuanya mendapatkan souvenir yang berupa teko itu. "Bagaimana kalau parfum saja Kak? Sepertinya itu lebih cocok untuk semua orang," seru Dewi yang sudah berubah pikiran lagi. Entahlah sedari tadi seperti itu, Feli sendiri sampai pusing meminta saran. Namun saat Feli memberikan pendapatnya Dewi pasti kurang setuju dan tidak sesuai dengan keinginan. "Terserah kamu," belum juga menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba tubuhnya dipeluk dari belakang oleh seseorang. Dan orang itu mengecupi pipinya bertubi-tubi seraya merengek. Feli yang awalnya begitu kaget dan bingung dengan seseorang yang tiba-tiba memeluk dan mengecup pipinya itu pun langsung paham saat mendengar suara rengekan yang setiap hari ia dengar. Tentu saja itu adalah sang suami tercinta. "Mami, Papi cariin sampai teriak-teriak ternyata ada di sini," ucap Dewa seraya mendudukkan tubuhnya di tengah-tengah Feli dan Dewi. Dewi langsung saja berdecak kesal dengan kelakuan kakaknya yang tiba-tiba muncul lalu menggesernya dengan paksa. Terpaksa ia harus pindah duduk daripada berdesakan dengan kedua pasangan bucin itu. "Tumben jam segini sudah pulang, Papi?" tanya Feli dengan menatap heran suaminya. Dewa menatap istrinya itu dengan penuh cinta. Kemudian ia memberikan kecupan singkat namun penuh perasaan pada bibir istrinya itu.
Ada hal penting yang mau papi sampaikan sama mami. Ini menyangkut dengan hubungan kita berdua. Ujar Dewa dengan serius. Maksudnya, menyangkut dengan hubungan kita berdua. Papi tidak macam-macam kan? Tanya Feli bertubi-tubi dengan serius. Mendadak hatinya menjadi tidak tenang, takut ada sesuatu yang buruk menerjang hubungannya dengan sang suami. Dewi yang hanya memperhatikan sedari tadi langsung berubah serius dan menatap kakaknya dengan serius. Dewa hanya diam dan menghela nafasnya dengan berat, lalu mentigaluk tubuh istrinya itu dengan begitu erat, seolah enggan untuk melepaskannya. Papi jangan diam saja dong, jawab. Jangan buat mami takut. Ujar Feli seraya mencoba melepaskan pelukan Dewa dengan paksa. Iya kak. Jangan bikin orang penasaran deh. Celetuk Dewi yang juga begitu sangat penasaran dengan maksud perkataan kakaknya yang ambigu itu. Mami. Papi nggak mau pisah sama mami dan baik kita. Rasanya papi tidak sanggup meninggalkan kalian berdua. Ujar Dewa dengan mata yang berkaca-kaca. Dek, pisah. Apa maksudnya? Batin Feli bertanya-tanya. Jantung Feli mendadak langsung berdetak tidak karuan mendengar kata pisah dari sang suami. Pisah. Papi mau ninggalin mami dan baik kita. Kenapa Pi? Tanya Feli dengan gemetaran. Mata Dewi langsung terbelalak kaget mendengar kata pisah yang terucap dari bibir Dewa. Apa kakaknya itu sudah gila mau meninggalkan istrinya yang tengah mengandung anaknya itu? Apa maksudnya BR3 engsek? Tanya Dewi dengan emosi. Dewa langsung terdiam memandang heran kedua wanita itu. Ia memandang istrinya yang tampak sedih dan ingin menangis hendak ia tinggalkan. Sebaliknya dengan sang adik yang sepertinya marah dan tidak terima dengan kepergiannya. Dewa mendadak bingung sendiri dengan respon kedua wanita itu. Kenapa? Kenapa papi mau ninggalin mami? Apa salah mami sama papi? Bilang, jangan kayak gini, ingat sebentar lagi baby kita akan lahir. Lirih Feli yang air matanya sudah tidak bisa ia bendung lagi. Wanita itu menangis, entah apa yang ditangisinya. Yang jelas hatinya begitu sakit dan takut ditinggalkan oleh suaminya. Mami. Dewa yang tidak tega melihat istrinya menangis langsung menarik tubuhnya istrinya itu untuk duduk di pangkuannya lalu memeluk tubuh bergetar istrinya dengan begitu erat. Maafin papi, mami. Papi terpaksa harus pergi dan ninggalin mami. Ujar Dewa dengan suara serak, pria itu juga ikut menangis melihat istrinya menangis seperti itu. Ya udah, jelasin teh. Lol kenapa lo mau ninggalin emosi dengan kelakuan Dewa? Papi harus ninggalin mami ke Bandung selama seminggu. Perusahaan cabang yang ada di Bandung sedang bermasalah. Terpaksa papi harus ninggalin mami dan baik kita. Jadi kita harus LDR seminggu ini. Jelas Dewa dengan mentigaluk istrinya semakin erat. Ia berpikir istrinya itu pasti bakalan sedih sekali ia tinggalkan selama itu ke Bandung. Lihat saja sekarang istrinya itu menangis sesenggukan saat ia berkata akan meninggalkannya, membuat Dewa tidak tega. Duar. Tangisan Feli langsung berhenti dengan sekejap ketika mendengar penjelasan suaminya itu. Begitupun dengan Dewi yang rasanya ingin sekali mencakar wajah tampan kakak yang sudah membuat emosinya naik turun. Papi. Kak Dewa. Teriak kedua wanita itu secara bersamaan dengan menatap kesal pria itu. Kenapa? Tanya Dewa dengan wajah polosnya. Bab 116. Ya astagfirullah. Kenapa gue punya kakak yang ngeselin dan bikin emosi seperti Kak Dewa ini? Udah capek-capek emosi, tahu-taunya arg. Dewi begitu geram dengan kakaknya itu apalagi melihat wajah polos Dewa yang seperti orang bego itu.
Sumpah papi makin lama makin nyebelin sih. Mami udah nangis-nangis, papi malah nyebelin. Ketus Feli seraya bangkit dari pangkuan suaminya itu lalu menghapus air matanya dengan kasar. Sudah nangis-nangis seperti ini, takut suaminya itu akan meninggalkannya. Tahu-taunya suaminya itu cuman mau pergi ke Bandung selama 1 minggu pula. Salahku apa? Tanya Dewa dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung kenapa kedua wanita itu marah-marah padanya. Papi kalau ngomong itu yang jelas dong, biar tidak salah paham begini. Mami kira papi mau ninggalin mami beneran, taunya cuma ke Bandung. Ujar Feli yang masih ketus. Ya emang bener kan, papi mau ninggalin mami dan baby kita. Salah papi di mana? Jawab Dewa menetap heran istrinya itu. Salah lo itu ngomongnya bertele-tele. Banyak drama, bikin orang naik darah saja. Tutur Dewi menatap kesal kakaknya itu. Salahin terus. Orang lagi sedih juga mau LDRan. Cicit Dewa seraya memeluk perut istrinya dan menyandarkan kepalanya di perut buncit istrinya itu. Ngeliat mami nangis kayak tadi, rasanya papi tidak sanggup untuk ninggalin mami. Apa papi tidak usah berangkat aja ya? Dewa menghela nafasnya dengan berat. Pria itu berpikir istrinya itu menangis karena keberangkatannya ke Bandung. Feli mendengus kesal. Rupanya suaminya itu tidak paham dengan penyebab dirinya tadi menangis. Dirinya tadi menangis karena salah paham, ia kira suaminya itu mau meninggalkan dirinya untuk selamanya, bukan pergi ke Bandung. Kalau saja suaminya itu tidak banyak drama dan langsung to the point, mana mungkin ia akan menangis seperti itu. Papi sadar nggak sih? Ucap papi yang ambigu tadi buat mami sama Dewi salah paham. Lain kali kalau bicara itu yang jelas jangan banyak drama. Tutur Feli seraya mengusap kepala suaminya yang bersandar di perut buncitnya. Salah paham gimana? Tanya Dewa dengan mendongakkan kepalanya. Ia masih saja bingung tidak mengerti dengan situasi ini. Oh my god. Masih saja tolol. Kita kira Kak Dewa itu mau ninggalin Kak Feli untuk selamanya. Dengan kata lain, amit-amit. Cerai gitu. Jelas Dewi dengan gemas. Apa? Astaga. Buruk sekali pikiran kalian. Mana mungkin papi seperti itu. Jadi mami tadi menangis bukan karena papi mau ke Bandung. Tapi mami menangis karena menganggap papi mau. Mami gitu. Omel Dewa dengan menatap tajam Feli dan Dewi. Tit, itu apa? Tanya Feli yang justru gagal fokus sama ucapan Dewa yang tidak dimengerti oleh pemikirannya. Tit itu kata, cerai, yang diucapkan Dewi tadi. Papi tidak mau menyebutnya jadi papi sensor saja, takut jadi doa nantinya. Astaga ada-ada aja kelakuan random suamiku ini. Sangat langka, gumam Feli dalam hati. Ya salam. Gerutu Dewi yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sekarang kita M4D bersama. Papi harus cuci kepala mami biar pikiran mami itu bersih. Sekalin papi mau jenguk bayi kita, sebelum papi tinggal selama seminggu ke Bandung. Ujar Dewa seraya mengendong tubuh Feli ala bridal style lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Ia ingin M4 dibereng dengan istrinya dan meminta bekal sebelum pergi besok. Dasar S1 enting. Yang seharusnya dicuci itu otak lo Dewa. Biar tidak M3 sum. Teriak Dewi dengan keras. Rasanya ia bisa darah tinggi menghadapi kelakuan kakaknya yang di luar nalar itu.